wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Fatia di program Public Talk. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama bintang tamu kita yaitu Muhammad Adam. Biasanya Fatia panggilnya Bang Adam. Halo Bang Adam, apa kabar? Halo Fatia, hai Fatia. Hari ini Abang Adam kabarnya baik. Kalau Fatia gimana? Alhamdulillah, kalau Fatia baik-baik saja. Oh ya, Bang Adam ini adalah salah satu siswa kelas Public Speaking Kafis Aceh. Hari ini Bang Adam mau bagi-bagi pengalaman selama di kelas Public Speaking. Biar lebih jelas, kita lanjut obrolannya terus ya. Nah, Bang Adam udah berapa lama ikut public speaking? Kalau Abang ikut public speaking udah 9 bulanan lah. Wah, keren. Pasti udah banyak pengalaman ya di sana. Iya. Motivasi Bang Adam itu untuk masuk kelas public speaking apa? Motivasi karena masuk kelas public speaking tuh kan awalnya gini ceritanya. Mama tuh bilang ada kelas public speaking nih. Nah habis itu ditanya ke Adam, mau ikutan nggak? Nanti kalau mau ikutan Mama ambil sertifikat. Nah habis itu awalnya Abang bilang ya aja. Nah pas sampai sini rasanya kok tempatnya sama ya, kan ya bingung gitu. Perasaan selama ini kayak gak ada tempatnya di sini. Nah habis itu pas masuk oke kok. Dan pas masuk tuh aku terasa tanggung gitu, kayak gimana ya, kayak tegang gitulah. Nah habis itu lama-lama terbiasa juga. Habis itu kan mulai pelajaran pertama tuh. Awalnya Abang diem aja kan karena nggak berani. Karena nggak berani itu kan karena Mama lihat sampai rumah dibilang nanti kalau ada pertanyaan lebih semangat lagi, pokoknya lalala gitu-gitulah. Nah habis itu gitu aja sih tambahannya. Oh gitu, berarti kalau pertama-tamanya gugup ya? Ya. Aduh, berarti pas keduanya udah mulai berani ya? Ya kan udah mulai terbiasa. Oh. Untuk apa sih kita harus belajar public speaking? Untuk ini ya siapa nggak? Kita belajar public speaking tuh bagus karena itu melatih mental kita untuk berbicara di depan orang. Nah habis itu kan kita masih kecil nih, masih SD kan. Nah kita itu harus melatih mental kita itu sejak SD. Kalau enggak nanti pas SMP kita kayak pas disuruh maju ke depan tuh jadi canggung gitu. Oh gitu. Jadi manfaatnya biar pas kita maju ke depan itu kita berani ngomong dengan baik. Ya jadinya enggak kayak putus-putus suaranya. Oh enggak tegang ya? Ya. Gitu. Kegiatan apa aja yang pernah Bang Adam ikutin selama di public speaking? Kegiatan yang udah pernah Bang ikutin di public speaking ada banyak sih. Mulai dari nyiar di RRI, habis itu masuk siaran cerita di TVRI, program kelulusan public speaking, apalagi ya, apa tuh yang di Plaza itu pas Ramadan dia banyak Abang sampai
ada itulah kalau nggak salah ada 10. Wah, banyak banget ya. Pasti banyak pengalaman di sana. Baik teman-teman, kita jeda sebentar dulu ya. Nanti habis iklan berikutnya kita akan kembali lagi. Just Casing, jelajah eksperimen sains dan info educenter. Halo teman-teman, kembali lagi di Public Talk. Kita lanjut lagi ya obrolan dengan Bang Adam. Oh ya Bang Adam, dari sekian banyaknya kegiatan di public speaking, kegiatan apa yang paling berkesan bagi Bang Adam? Kegiatan yang paling ingat pas di public speaking itu waktu masuk TVRI. Itu pas masuk TVRI sebenarnya kan pertama-tama jelajah di stasiunnya dulu. Pas jelajah di stasiunnya kan awal-awalnya apa gak tuh bentuk stasiun TVRI itu gimana ya, sampai sana wih gede juga ya. Nah keliling-keliling tuh masuk dalam ruang-ruang untuk siaran kan. Nah kan abang sering nonton TVRI, pas abang lihat tuh ini di mana ya, ini di mana ya, nyampe sana oh ini ruangnya, ini kan ruang yang di waktu itu. Nah tiba lah waktu itu kan pergi ke kafe. Bunda bilang siapa yang mau masuk cerita. Awalnya abang kirain itu cerita untuk RRI, nah jadinya abang ikut aja. Nah pas tahu-tahu itu cerita masuk TV, tiba-tiba abang jadi canggung, jadi lupa yang udah abang baca, abang ingat jadi lupa. Nah tiba lah pas lagi ngetes latihan di TVRI itu, tiba-tiba apa ya tadi apa ya, jadinya pas kawan udah ngomong kita harusnya lanjutin jadi terputus. Akhirnya waktu itu udah lah, habis itu besoknya pas mau mulai abang baca-baca ulang-ulang semalaman sampai jam 11 baru tidur. Bangun pagi itu kan jam 6 tuh. Nah abang pas di kamar mandi bicara lah sendiri, bicara, habis itu keluar kamar mandi, perasaan tadi masuk kamar mandi jam 5, kok ini udah jam 7 ya. Abang kaget sendiri. Nah habis itu buru-buru pakai baju makan. Nah habis makan tuh kan mau ke TVRI. Sampai TVRI itu di dalam tas teringat dah ada naskah di dalam situ. Sampai sana mana naskahnya tuh, aduh capek banget. Terus tuh Bunda pinjamin naskah tuh, abang baca, abang ulang, baru bisa lancar lebih. Jadinya pas waktu waktu siaran di TVRI itu banyak banget kecerobohan, seruan, seru lah. Oh jadi pas terkejut ya pas di TVRI? Ya karena dari mulai ini tiba-tiba terkejut. Oh jadi Bang Adam pikir buat cerita di RRI? Awalnya abang kira itu cerita untuk siaran RRI. Habis itu abang ikut aja karena kalau cerita di RRI itu kan aman lah, nggak kelihatan juga. Pas waktu itu di TVRI udah mulai lupa. Oh gitu. Bang Adam pernah nggak mengalami kesulitan pas di kelas public speaking? Nah kalau itu untuk kesulitan itu pas hari ketiga masuk kelas public speaking, kan itu hari kedua disuruh buat naskah untuk MC kan. Abang udah buat untuk naskah MC formal, tapi pas udah abang ngetes buat habis itu tiba-tiba rupanya abang kurangnya
satu aja. Habis itu Bunda bilang, Abang Adam naskahnya udah betul, cuman suaranya harus diberatin lagi. Jadinya itu belajar lagi lah buat suara berat. Oh, jadi pertamanya tuh masih mulai gugup ya, suaranya belum gede. Karena waktu mulai terikat bawaan dari rumah bicara biasa slow gitu. Menurut Bang Adam, perlu nggak sih kita belajar public speaking? Ini untuk Abang belajar public speaking itu memang perlu kali, karena itu kayak yang sebelumnya. Kalau kita udah gede itu kita kan ini masih kecil, masih muda, itu ingatan kita itu masih kuat, jadinya kita harus banyak belajar. Oh gitu. Untuk apa sih kita harus belajar public speaking? Untuk apa belajar? Kalau itu apa ya, kayak kita mau apa tuh, kayak susah lah dijelasinnya karena aku juga kurang paham. Sedikit aja nggak bisa? Enggak, Dikit-dikit aja. Kayak misalnya manfaatnya apa gitu. Kalau untuk manfaatnya tadi udah, tapi untuk caranya itu yang agak membingungkan jadinya Bang. Oh, berarti cara jelasin public speaking tuh bagi Bang Adam tuh panjang ya? Ya panjang banget sih. Oh gitu. Bang Adam, oh ya Bang Adam, Ya. Di dalam banyak kelas dalam kelas public speaking kan kayak misalnya ada host, ada storytelling, ada penyiar. Ya. Itu kalau yang kayak gitu Bang Adam pilih kelas apa? Kalau Abang ya, untuk batch 2 Abang pilih penyiar, tapi untuk batch 3 Abang pilih 2, host sama penyiar. Wah, sama dong. Kalau Fatia juga host sama penyiar. Bang Adam, bisa Ya. nggak jelasin sedikit host, MC, storytelling, dan presentasi? Untuk jelasin itu Abang nggak tahu semua ya, tapi ada beberapa yang Abang tahu, kayak host, MC, itu Abang tahu. Nah, kalau untuk MC itu Fatia tahu nggak kepanjangan MC itu apa? Kalau Fatia sih nggak tahu. Nah, kepanjangan MC itu adalah Master of Ceremony. Nah, fungsi MC pada sebuah acara sebagai pembawa acara, tahu? Oh, kayak misalnya kita kayak Fatia ini ya? Ya, kalau untuk Fatia ini contohnya host. Gimana aja? Ya, sikap host sama MC itu sama. Oh, berarti MC sama host itu sama? Ya sama, cuman bedanya nih versi Bang. Bedanya kalau host itu dalam sebuah kayak di online lah untuk host, tapi untuk MC itu dia di depan semua orang, pokoknya kayak rame gitu. Oh gitu. Apa sih manfaat yang Bang Adam rasain selama ikut kelas public speaking? Manfaat yang Abang rasain selama ikut kelas public speaking? Selama ikut kelas public speaking banyak kali manfaatnya. Mulai kan kalau dulu pas Abang kelas 1 disuruh maju, pas selalu takut sampai kelas 5 Abang takut kali. Nah habis itu karena ada kelas ini kan mama suruh ikut, Abang ikut aja. Nah itu kan kayak cerita tadi, pas disuruh waktu tuh Abang pede kan, udah selesai
Habis itu pas pergi lesnya terasa, oh jadi ini fungsi dari kelas public speaking. Oh seru juga ya, jadinya pas batch 1 tuh abang lanjut terus sampai batch 3 nih. Oh gitu. Oh jadi manfaatnya kayak agar kita nggak gugup gitu. Ya kayak Belajar jadi apa gitu mentalnya. ya mental kita tuh jadi terasa kuat dan kita jadi kayak tiang bendera yang kokoh gitulah. Oh gitu. Yang lain sedikit lagi ada manfaatnya. Nggak sih kalau itu. Oh ya teman-teman, tidak terasa kita sudah di ujung nih. Terima kasih untuk Bang Adam yang telah menemani kita selama di program Public Talk. Sama-sama Fatia. Terima kasih juga kepada yang lain yang telah menyimak program Public Talk. Sampai jumpa lagi di acara Public Talk selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.